Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9, saya Husnul Khotimah dan rekan saya Vela Fayyasufah akan mempresentasikan materi tentang perubahan dan pergeseran bahasa. Perlu kita ketahui, bahasa itu bersifat dinamis, atau bahasa itu bisa berubah. Terjadinya perubahan bahasa, menurut para ahli tidak dapat diamati, sebab perubahan itu yang sudah menjadi sifat hakiki bahasa, berlangsung dalam masa waktu yang relatif lama sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang yang mempunyai waktu yang relatif terbatas. Namun, yang dapat diketahui adalah bukti adanya perubahan bahasa itu. Itu pun terbatas pada bahasa-bahasa yang mempunyai tradisi tulis dan mempunyai dokumen tertulis dari masa-masa yang sudah lama berlalu. Perubahan bahasa adalah proses perubahan yang terjadi dalam elemen kebahasaan seiring berjalannya waktu. Perubahan bahasa adalah perubahan yang mempengaruhi bahasa oleh faktor internal atau eksternal. Nah, perubahan adalah fenomena peralihan bahasa dari kasus ke kasus atau munculnya fenomena bahasa menggantikan fenomena bahasa lainnya dalam tahap sejarah bahasa tertentu. Sebagaimana contohnya, yang pertama adalah dalam mengungkapkan tindakan yang akan dikerjakan atau al-fi'lul mustaqbal. Pada dialek Mesir, kita akan pergi. Bahasa dialek Mesirnya adalah hanadhabu. Kemudian kita akan keluar. Dialek Mesirnya adalah hanakhruju. Kemudian berubah menjadi bahasa fushahnya. Kita akan pergi sanadhabu. Kemudian kita akan keluar sanakhruju. Lalu contoh yang kedua adalah kata zailun bahasa fushah dengan dailun bahasa amiyah. Yang kedua kata tersebut sama artinya yaitu ekor. Sesungguhnya za bahasa fushah atau yang pertama setara dengan da bahasa amiyah yang kedua dan ya bahasa fushah yang pertama setara dengan ya bahasa amiyah yang kedua atau yang kedua, yakni sama-sama tanda panjang. Nah, kata pertama atau kata zailun bahasa fushah merupakan kurun waktu tertentu dan kata kedua atau dailun bahasa amiyah itu pada kurun waktu yang lain. Nah, perubahan yang terjadi pada kedua fase tersebut dinamakan perubahan bahasa. Selanjutnya, teori penyebab perubahan bahasa. Nah, penyebab perubahan bahasa terdapat penyebab internal dan penyebab eksternal. Pada penyebab internal terdapat 4 teori. Yang pertama, teori transmisi intergenerasi. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan bahasa dikarenakan ketidaksempurnaan transmisi perolehan bahasa ibu oleh generasi berikutnya. Dengan kata lain, anak-anak ketika melakukan akuisisi bahasa pertamanya cenderung melakukan penyimpangan, dan bentuk penyimpangan-penyimpangan tersebut mempengaruhi proses berbahasa dan mengakibatkan perubahan bahasa. Dan yang kedua, teori variasi. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakatlah yang menyebabkan perubahan bahasa melalui komunikasi atau pembicaraan sehari-hari. Kemudian, teori teleologi. Teleologi artinya perubahan bahasa terjadi karena penuturnya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, penutur menggunakan bahasa sesuai dengan target yang ia inginkan sehingga ia mengubah beberapa elemen bahasa. Dan yang keempat, yakni teori ekonomisasi. Ekonomisasi adalah teori perubahan dalam bahasa terjadi karena tujuan mempermudah pengucapan dan mengurangi energi yang dikeluarkan dalam mengungkapkan kata-kata tersebut. Selanjutnya, penyebab eksternal. Penyebab eksternal adalah penyebab perubahan bahasa dari kontak antara dua orang atau kelompok dengan dialek atau bahasa yang berbeda. Penyebab eksternal terdapat 2 teori, yakni perubahan terbentuk dari kelompok minoritas dan penyederhanaan bahasa. Perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, baik kaidah itu direvisi, menghilang, atau munculnya kaidah baru.
Perubahan bahasa dapat terjadi pada tataran linguistik, yakni pada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Perubahan fonologi adalah perubahan yang terjadi dalam bentuk bunyi tunggal. Dalam mencapai perubahan ini, dapat menggunakan salah satu bentuk berikut. Yang pertama, kesamaan suara bahasa lalu. Misalnya, perubahan fonetik Arab suara do yang lama seperti yang dijelaskan orang Arab dahulu. Pengucapan do kurang ada penekanan daripada pengucapan orang Arab sekarang. Yang kedua, mentransformasikan fonologi ke fonologi lain, seperti hilangnya amiyah Mesir pada fonem tha, kemudian diganti ta. Dalam sebagian besar kata-kata diantaranya kata thamanun menjadi tamanun. Begitu juga kata salasatun menjadi talatatun. Dan yang ketiga, pengembangan fonologi-fonologi baru dalam bahasa. Contohnya fonologi ja-amiyah masuk pada dialek-dialek baru. Kemudian perubahan morfologi adalah perubahan yang terjadi pada tingkat kata. Contohnya, isim fa'il dari fi'il qoro'a adalah qori'un, tetapi orang kontemporer mengucapkan muqari'un. Begitu pula isim maf'ul dari fi'il ajwaf dana adalah madinun, namun orang kontemporer mengucapkan madiyunun. Lalu perubahan sintaksis menunjukkan perubahan yang terletak pada tingkat kalimat dan ada beragam bentuk dan gaya yang tercampur. Terkadang perubahan tidak mungkin menyimpang dari aturan bahasa, tetapi arti yang diungkapkan dengan susunan ini mempunyai arti baru. Sebagaimana contohnya pada kalimat yal'abu dauron haman, setara dengan bahasa Inggris play an important part, yang artinya memainkan peran penting. Kemudian pada kalimat al-istihlakul mahalli, setara dengan bahasa Inggris local consumption, yang artinya konsumsi lokal. Selain itu, ada pola lain yang dimana perubahan pada mauqi'iyah atau tempat, tartibul kalimat atau susunan kata-kata, dan al-adawat atau alat-alat. Misalnya kalimat saufa la usafiro sebagai ganti lan usafiro, yang artinya saya tidak akan berpergian. Kemudian kalimat qad la yajuz sebagai ganti rubbama la yajuz, yang artinya mungkin tidak. Lalu perubahan semantik yang umum adalah berupa perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total, menyempit, atau juga meluas. Perubahan semantik dibagi menjadi yang pertama perubahan yang bersifat total. Misalnya pada kata kataba, pada awalnya digunakan bukan dengan yang kita kenal sekarang, yaitu artinya menulis. Karena orang Arab jahiliyah belum kenal budaya tulis-menulis. Kata ini pada awalnya bermakna menjahit, menghubungkan kain yang satu dengan kain yang lain. Nah, dalam perkembangannya ditemukan budaya tulis-menulis yang menghubungkan dengan huruf yang satu dengan yang lainnya. Nah, pekerjaan ini mereka sebut dengan lambang kataba. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Velaf Hidasova. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai perubahan semantik. Nah, untuk perubahan yang kedua yaitu penyempitan makna. Contohnya dalam kata al-qatlu digunakan dalam perdebatan, tidak menunjukkan pembunuhan secara hakiki, melainkan pembunuhan secara maknawi. Lalu yang ketiga, ada perluasan makna. Contohnya dalam kata al-wardu, awalnya kata al-wardu ini memiliki arti bunga mawar. Nah, kemudian berubah makna atau maknanya menjadi luas, menjadi bunga atau untuk semua jenis bunga. Selanjutnya ada perubahan leksikal. Dalam mempengaruhi perubahan leksikal ini dalam mempengaruhi bahasa berbeda dengan jenis-jenis perubahan yang sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada dua hal. Yang pertama, perubahan leksikal mempengaruhi semua bahasa, yakni perubahan leksikal hampir tidak bisa dihindari. Tidak ada bahasa yang tidak dapat berubah leksikalnya. Yang kedua, perubahan leksikal sangat cepat. Nah,
Perubahan leksikal banyak bentuknya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya kata-kata baru, misalnya pada kata tadwilun menjadi takmimun menjadi majlisul aman, lalu asyariyatu dauliyah, dan lainnya. Semua itu merupakan perkembangan leksikal yang telah muncul dalam bahasa Arab. Selanjutnya terdapat pengabaian kosakata. Beberapa bahasa Arab pada saat ini yang sudah tidak ada, misalnya pada ucapan undur ilal hizbari. Nah, kata al-hizbari ini berarti al-asadu sebagaimana yang ada di dalam kamus. Selanjutnya at-ta'rib. At-ta'rib yaitu mengambil atau meminjam atau menerjemahkan kosakata dari istilah bahasa asing atau bahasa non-Arab ke dalam bahasa Arab berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh orang Arab dalam Arabisasi. Bisa dengan memanfaatkan wazan atau dengan derivasi, bahkan pada level tertentu sampai pada tingkatan gramatika. Beberapa kata ta'rib yang digunakan oleh orang-orang kontemporer, misalnya pada kata ideologia dan teknologi. Selanjutnya ada al-iktirodal, yang berarti meminjam. Merupakan kata-kata yang diterima dari bahasa lain dengan membuat beberapa penyesuaian suara dan terkadang juga penyesuaian morfologi, atau meminjamkannya tanpa adanya modifikasi. Misalnya kata-kata bahasa Arab yaitu video, telepon, dan television. Nah, yang selanjutnya pembahasan mengenai pergeseran bahasa. Berikut ini pengertian pergeseran bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumarsono, pergeseran bahasa diartikan sebagai suatu guyup atau komunitas yang meninggalkan suatu bahasa sepenuhnya untuk memakai bahasa lain. Kemudian yang kedua, terdapat pendapat Abdul Khair, bahwasannya pergeseran bahasa atau language shift menyangkut masalah menggunakan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Kemudian yang ketiga, terdapat pendapat Romaine, bahwasannya pergeseran bahasa adalah gejala perubahan bentuk dan makna suatu bahasa hingga munculnya gejala kolektif, yaitu ketika komunitas tutur meninggalkan bahasanya dan beralih ke bahasa yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pergeseran bahasa adalah atau dapat diartikan sebagai adanya peralihan bahasa dari satu komunitas penutur dengan bahasa yang baru yang dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Nah, terdapat 3 faktor penyebab pergeseran bahasa. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua faktor migrasi, dan yang ketiga faktor sekolah atau pendidikan. Selanjutnya terdapat kilasan sejarah mengenai akibat bahasa Arab yang mengalami pergeseran bahasa. Ketika bahasa Arab mengalami pergeseran bahasa dari padang Sahara ke metropolitan, bahasa Arab menghadapi banyak problem atau masalah, banyak benda-benda konkret dan makna-makna bersama yang mulai menghilang karena masuknya elemen-elemen baru dalam masyarakat. Banyak kondisi-kondisi dan hal-hal baru pada benda dan dalam jiwa yang belum memiliki sebutan. Kemudian masyarakat menjadi terpecah belah yang menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang memegang bahasa sebagaimana adanya, dan yang kedua, kelompok yang berpegang pada kehidupan baru yang berkembang.
Baik, cukup sekian dari penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.